Alkitab mengatakan dari semua hal yang Tuhan taruh, Rasul Paulus simpulkan 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Yang paling besar dari semuanya adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Tuhan Allah memberikan anaknya satu-satunya, bukan 2, 1 saja. Coba misalnya yang sudah punya anak siapa-siapa? Iya, Bapak Tuhan, Pak Denius. Terus siapa lagi? Oh iya, kamu sayang anak atau tidak? Siapa yang punya anak kalau tidak sayang anak? Bangun pagi saya belek dia dulu, terus saya pukul dia dulu, begitu bisa kan dia? Jangan kata begitu, orang lain mau coba-coba pukul aja itu jadi masalah. Tuhan Allah, Dia memberikan anaknya satu-satu. Dia bunuh matikan di Golgota supaya kau selamat. Itulah yang disebut kasih. Terima kasih untuk jemaat secara khusus Pemuda Batra. Ya, Pak Ketua, terima kasih Ketua Pemuda. Terima kasih untuk Gembala dan para pelayan Tuhan di sini. Ini saya sudah yang keberapa ya ke baptis ini? 3 kali kayaknya. 3 ya? Iya, ini udah 3. Baptis adalah gereja yang dibangun, didirikan sendiri oleh Tuhan. Dan Tuhan tanam gereja ini di atas tanah ini. Karena itu apa yang ditanam oleh Tuhan tidak boleh dan tidak bisa dicabut oleh dunia. Oleh karena itu kebangkitan pemuda dan remaja generasi baptis adalah kekuatan, adalah jaminan, adalah harapan bahwa Tuhan akan memberkati tanah ini. Bapak saya pertama kali dia menjadi guru, tugas pertamanya itu di Tios, di Dome atau Dugume. Siapa yang anak-anak Dugume angkat tangan? Iya, puji Tuhan, luar biasa. Jadi bapak saya ketika lulus SPG sekolah perguruan itu lulus semacam SMA tapi sudah lulus langsung bisa jadi guru. Dan tugas pertama bapak saya jadi guru di Dome. Makanya Hendrik itu
kakak saya lahir di sana. Kemarin dia baru datang, dia bilang, ini sejak saya lahir sampai hari ini saya belum lihat satu tempat kelahiran. Jadi nanti setelah khotbah ini besok itu dia mau naik ke Dukuh. Saya bilang iya bagus. Oleh karena itu hubungan ikatan antara kami keluarga dengan saudara-saudara dari suku Lani, Tio, Dukume dan seterusnya itu sangat kuat. Jadi ini ada sejarah-sejarah seperti itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya atas nama Direktur Kingdom Ministries International, sebelum mengajar itu ada persembahan, ada bantuan sedikit beras 1 ton. Saya taruh di jemaat sini, nanti gembala majelis silakan atur mau pakai untuk Natal ataupun mau pakai seperti apa, nanti silakan ketua pemuda dengan bapak gembala di sini bisa nanti. Kalau ini yang mungkin bisa bawa satu saat secara simbolis saya serahkan. Dan ini secara khusus atas nama Kingdom Ministries, mungkin saya kasih ke pemuda bisa mungkin menunjang kegiatan seperti begini. Alkitab mengatakan dari semua hal yang Tuhan taruh, Rasul Paulus simpulkan 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Yang paling besar dari semuanya adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Tuhan Allah memberikan anaknya satu-satunya, bukan 2, 1 saja. Coba misalnya yang sudah punya anak siapa-siapa? Iya, Bapak Tuhan, Pak Denius. Terus siapa lagi? Oh ya, kamu sayang atau tidak? Siapa yang punya anak baru tidak sayang anak? Bangun pagi sablek dia dulu, terus pukul dia dulu, begitu bisa aja. Jangan kata begitu, orang lain mau coba-coba pukul aja itu jadi masalah. Tuhan Allah, Dia memberikan anaknya satu-satunya. Dia bunuh matikan di Golgota supaya kau selamat. Itulah yang disebut kasih. Kita bisa punya kuasa karunia sampai
mau jadi sampai level malaikat apapun tanpa kasih gugur. Kau kejar untuk sempurna. Yesus saja dia buang seluruh kesempurnaan, kemuliaan, kuasanya. Dia lepas itu. Filipi 2 ayat 8 dia mengosongkan diri, kasih kosong diri. Dia lepas semua itu, dia merendahkan diri, menjadi terhina sampai mati kayu salib, supaya kita selamat. Itulah kasih paling besar. Semua orang cari hidup toh. Siapa yang ingin cari mati? Ada yang ingin cari mati? Weh, semua orang cari hidup. Tuhan Allah yang memberikan anaknya. Yesus menyerahkan hidupnya. Yesus menyerahkan hidupnya. Dia melepas hidupnya untuk mati supaya kita hidup. Tadi hamba Tuhan sudah ada. Jangan bertengkar, jangan memusuhi orang, jangan benci orang. Itu semua penjelasan dari kasih. Oleh karena itu, apa yang diberi bukan karena saya hebat, tapi karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi saya, maka saya harus mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, doa kita Tuhan tidak dengar karena kita tidak mengasihi. Baik, puji Tuhan. Tema yang dikasih ke saya, hidup sesuai dengan firman. Ya. Puji Tuhan. Hidup sesuai dengan firman. Kita baca Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Satu, dua, tiga. Yosua itu di perjanjian lama. Kalau pun cari dekat mati sudah dapat. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan atau membaca kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Mazmur 2, kita coba lihat lagi. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Ayat 2, 1, 2, 3 sama-sama. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman harus dibaca siang dan malam. Firman dibaca siang dan malam. Manusia yang membaca firman siang dan malam, dia akan berjalan dalam tanda-tanda yang heran. Generasi yang membaca firman siang dan malam, generasi yang tidak mungkin gagal. Alkitab menulis dengan baik, pasti berhasil. Firman yang dibaca siang dan malam adalah kunci keberhasilan. Firman yang dibaca siang dan malam adalah kunci keberuntungan. Firman yang dibaca siang dan malam adalah kunci kekuatan. Firman yang dibaca siang dan malam adalah kunci ledakan pertobatan jiwa. Firman yang dibaca siang dan malam adalah kunci berkat yang tidak ada batas. Waktu kita sudah percaya, terima Yesus, bertobat, dibaptis, dan hidup baru, maka tidak berhenti di situ. Kita bertobat karena firman diberitakan, dan setelah bertobat, hidup dalam firman. Siapa yang bertobat tanpa pernah dengar nama Yesus, tanpa dengar firman, pokoknya dia hidup dari buah batu langsung bertobat tiba-tiba? Ada? Orang dengar firman dulu baru bertobat. Setelah bertobat, terus dengan firman. Kebanyakan orang setelah bertobat karena firman, setelah terima Yesus, banyak yang tidak konsisten. Tadi kata konsisten itu, tidak terus menerus dengan firman. Apa yang akan kita belajar hari ini adalah kunci dari segala kunci. Kunci dari segala kunci. Kuncinya akan membuka apa saja persoalan itu. Kalau kunci ini dipegang, nanti pemuda baptis besok Tuhan berkati bangsa. Akan jadi gubernur, jadi bupati, jadi ilmuwan, jadi dokter, jadi orang-orang yang Tuhan pakai. Penemu-penemu terbaru. Segala hal yang hari ini kamu rasa saya masih tidak ada apa-apa, nanti semua akan muncul. Kalau firman direnungkan siang. Tadi dikatakan yang kesukaannya. Jadi firman harus kesukaan kita. Dan yang kedua dalam Yosua bilang, jangan engkau lupa. Siapa yang bangun pagi lalu lupa minum air kah, lupa teh kah, kopi, atau lupa nasi goreng, atau pokoknya berhubungan makan minum.
Siapa manusia yang pernah lupa makan? Sampai 3 hari, 5 hari, angkat tangan. Siapa yang pernah lupa makan? Sampai 7 hari tidak makan karena lupa makan, angkat tangan. Kalau ada, sungguh orang itu saya akui, luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa lupa makan. Baik orang normal maupun orang gila. Orang gila itu tidak bisa lupa makan. Padahal gila. Di jalan, cacing diambil. Mau orang normal, orang sehat, tidak ada yang bisa lupa makan. Semua bilang makanan itu kebutuhan. Karena kebutuhan, dia menjadi kesukaan. Awalnya kita butuh makan, tapi ketika kita makan super mie terus, lama-lama jadi kesukaan super mie. Firman Tuhan adalah roti hidup. Matius 4 ayat 4 Yesus bilang, manusia itu bukan dari apa? Tapi dari setiap firman. Tapi kenyataannya kita hanya hidup dari mie saja. Siang malam makan bingga, apalagi toe, wam, keladi apa? Kom berarti sama. Kentang apa? Boleh diambil. Manusia umumnya sudah terbiasa hanya hidup dengan makan minum. Kalaupun ada yang baca Alkitab, betul ini sudah 1 minggu saya tidak baca Alkitab. Coba baca dulu, setelah itu sudah. Saya baca ini sudah istirahat 1 bulan dulu. Kira-kira kau makan 1 kali, setelah itu 1 bulan tidak makan lagi, kau sudah mati langsung. Nanti kita akan belajar apa itu firman dan kenapa firman penting bagi manusia. Kita coba baca dulu kitab Kejadian. Pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Berfirmanlah Allah, jadi mau bikin manusia aja Tuhan berfirman. Mau bikin manusia, Tuhan berfirman. Karena kalau Tuhan tidak berfirman, manusia tidak bisa dibuat. Karena itu kita baca penciptaan ini, semuanya gunung, batu, matahari, bulan, bintang, semesta ini Tuhan tidak pakai tangan baru bikin. Dia lepas saja firman.
Berfirmanlah, jadilah, jadilah, jadilah. Perkataan Allah yang dilepas itu yang menciptakan semuanya. Semua bilang from nothing to something. Artinya dari ketiadaan menjadi sesuatu. The word of God is the power to create something from nothing to something else. Firman Allah adalah kekuatan Allah. Allah menjadi berkuasa karena firman dalam dirinya. Tuhan Allah menjadi penuh kekuatan karena di dalam dirinya firman. Karena itu Alkitab bilang Injil adalah listrik ini menyala karena ada tenaga listrik. Kekuatan dari semua lampu ini adalah PLN. PLN sana hancurlah semuanya mati. Jadi Tuhan Allah menjadi sangat kuat karena di dalam dirinya adalah firman. Oh, ini dengarin baik-baik. Karena itu, dia waktu Tuhan Allah berfirman, dia melepas seluruh kemampuannya. Kalau kemampuannya sudah keluar, berarti sesuatu harus terjadi. Karena itu Tuhan Allah tidak bisa melakukan apapun tanpa firman. Tidak ada yang Tuhan bikin sebelum dia bicara dulu. Karena itu kita lihat Tuhan tidak langsung berkati Abraham. Abraham tiba-tiba jalan-jalan saja di Ur Kasdim, tiba-tiba langsung Tuhan Allah datang tumpang tangan langsung berkati dia di hari. Tuhan Allah berfirman. Kejadian 12 lalu berfirmanlah Allah kepada Abraham. Jadi ada firman yang Tuhan Allah ucapkan, dan firman itu diterima oleh Abraham. Itulah yang menghasilkan berkat bagi dunia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Semua bilang manusia. Manusia. Manusia dalam bahasa Indonesia, kalau kamus bahasa Indonesia, itu adalah pribadi makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, kehendak, bisa bekerja. Jadi kelim manusia, dunia manusia, kita semua manusia. Tapi kita akan melihat arti manusia yang paling dalam. Karena saya perlu jelaskan dulu manusia, baru kita lihat kenapa firman untuk manusia. Kalau kau tidak tahu manusia itu apa menurut Alkitab, nanti kau tidak tahu ternyata firman penting untuk manusia. Baiklah kita menjadikan manusia. Saya ke Israel sudah 2 kali, dan saya langsung belajar dari sana. Salah satu yang saya pelajari adalah kata manusia. Dan ternyata dalam terjemahan asli bahasa Ibrani, waktu Musa pertama kali tulis ini, itu dia tidak tulis langsung manusia dalam bahasa Indonesia. Ini diterjemahkan.
Dan terjemahan yang pertama yang Musa tulis dalam bahasa Israel Ibrani asli itu adalah is. Semua bilang is. Tulisannya tuh I-S-H. Bukan jis. Jis batu cucuna saja. Biasa perempuan berat. Kalau batu gara jis tapi tidak mau bro. Bukan itu, tapi is. Semua bilang is. Baiklah kita menjadikan is. Dan itu kalau diterjemahkan lurus, itu roh. R kecil. Semua bilang roh. Jadi Tuhan Allah bilang, baiklah kita menjadikan roh yang serupa segambar dengan kita. Yohanes 4:24 bilang Allah itu, karena itu kita serupa dengan Allah, roh. Kita menjadi serupa dengan Allah bukan karena rambut hitam. Kalau kita bilang, oh kita orang Papua serupa dengan Allah, nanti orang Jawa tersinggung. Karena dong kulit beda, rambut beda. Kalau orang Melayu bilang, kita lah yang serupa dengan Allah, yang lain-lain itu coba saja. Sebentar pulang langsung baca Alkitab. Langsung sebentar malam lagi baca. Kebanyakan orang baca, oh pokoknya saya target tahun ini Kejadian Wahyu harus habis. Jadi dia memberi target sehingga waktu dia baca, karena dia kejar harus habis cepat. Setelah kejadian habis, dia sudah berhasil menghabiskan, tapi belum tentu sesuatu masuk ke dalam hatinya. Karena itu cara yang paling efektif untuk adik-adik baca Alkitab, tidak usah kau mau kejar target, karena tidak ada yang kejar kau. Malaikat tidak kejar, iblis tidak kejar. Baca dia dengan tenang. Jadi baca dengan tenang. Misalnya kita baca, katakan Yesaya 53 ayat 5. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Artinya hukuman yang harusnya saya terima ditimpakan kepadanya. Oleh judul-judulnya kita menjadi sembuh. Akhirnya mulai renungkan, oh berarti saya sudah sembuh. Darah ini sudah sembuhkan saya. Berarti saya berhak untuk hidup sehat. Baca itu berulang-ulang, renungkan ini. Perhatikan kata demi kata. Biasanya kalau diawas yang paling bagus, biasa ada di perempuan kalau ketik diawas yang paling bagus, atau jambu gora yang bokar-bokar. Karena terlalu bokar dan bagus, warnanya bagus dan airnya pokoknya manis. Biasanya apakah cepat-cepat atau pelan-pelan? Woi, kalau cepat-cepat rugi. Ini mau kali banyak. Tidak mau habis cepat, pelan. Karena itu kesukaan favorit yang dinikmati dan pelan. Jadi firman juga begitu. Baca dia. Setelah baca, baca lagi. Setelah baca, baca lagi. Kalau kau ulang-ulang, ayat yang sama yang kau rasa itu pas kena kau baca dia terus-terusan. Siang baca, malam baca, siang baca. Nanti pada titik tertentu kau punya rasa, kau punya roh yang macam
penuh. Kalau sudah penuh itu baru kau berdoa, bisa terjadi. Orang kalau sudah lapar betul, langsung nasi satu piring langsung masuk mulut langsung. Pertama mulut rusak, yang kedua bisa lewat hidung lagi, yang ketiga bisa kena mata, yang keempat tenggorokan tambah lebar, yang kelima perut hancur. Makanya orang kalau sudah lapar dan lemah dia harus makan pelan, sedikit demi sedikit baru makan. Karena namanya tidak kuat. Kalau sudah kuat, langsung meja kok bisa angkat, banting, lempar kemana? Karena tenaga sempurna. Sama halnya setan itu dia menjadi kuat bukan karena dia kuat, karena kita saja yang telah mati lemah. Makanya kalau makan firman, dalam hati mulai penuh. Langsung penuh, meledak. Nah, meledak itu aku pakai dalam doa. Dalam nama Yesus, segala penyakit dalam rumah tangga saya keluar. Istri sembuh, suami sembuh, anak sembuh, berkat menemani. Banyak orang rajin berdoa, tapi doa hanya kata-kata, jadi mati karena roh mati, yaitu firman tidak. Kau baca satu ayat, Alkitab misalnya bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Ayat itu kau baca siang, ayat itu kau baca malam. Bila perlu selama 1 minggu siang malam baca itu. Nanti kau lihat apa yang terjadi. Firman itu masuk ke dalam rohmu. Dan tidak mungkin kau tidak mengalami masa depan yang penuh harapan. Karena firman tentang masa depan yang cerah sudah masuk. Tidak mungkin Albani gagal. Pasti besoknya sukses. Karena firman itu telah masuk. Karena itu kadang pengasuh-pengasuh suruh kita waktu sekolah minggu kadang disuruh hafal ayat. Nanti pada saat ibadah dibaca tanpa lihat Alkitab. Itu sebenarnya latihan-latihan yang bagus. Itu bukan kasih hukuman ke anak-anak sekolah minggu, itu untuk melatih supaya kamu bisa baca. Semua bilang tanpa iman tidak ada mujizat. Yesus tidak pernah tolong orang yang tidak punya iman. Iman itu seperti uang. Karena ada uang, ini katakan misalnya uang, saya mau dapat nasi ayam, saya lepas uang saya, baru orang kasih nasi ayam. Ada jual beli. Saya punya uang, tapi saya ingin makan daging uang. Saya ke pasar baru, saya tidak ambil langsung. Bisa ambil langsung. Itu langsung bilang ini orang ini pencuri, berasa satu pasar keruko. Tidak bisa kau ambil sesuatu yang kau tidak bayar. Jadi dalam kerajaan Allah, iman adalah seperti uang. Kita lepas, baru Tuhan kasih dia punya. Karena itu Yesus selalu bilang, jadilah menurut iman. Artinya orang ini dia punya uang yang tidak kelihatan, yaitu imannya.
dia lepas itu pada Tuhan. Dan dia beli kesembuhan, dia beli berkat, dia beli mujizat. Karena Tuhan jual semua itu. Selama ini kan kita diajar semua gratis. Tidak. Iman itu harga. Tanpa iman, orang tidak terima apapun dari Tuhan. Dan iman itu tidak didapat dari manapun. Itu karena firman ini dibaca, direnungkan sampai itu terjadi dalam hati kita. Nah, itulah yang membuat doa kita, doa itu seperti beli. Kalau beli, langsung membuka kios. Makanya saya bilang, mintalah, ketoklah, pintu terbuka. Karena ada transaksi jual beli. Banyak orang sudah tahu kios, halo, beli. Bimoli berapa, Bapak? Air 10.000 saja. Kalau satunya 5.000 saja nih. Aduh, Bapak maaf, tidak bisa. Makanya untuk menerima berkat yang besar, kau butuh naikkan iman makin besar. Karena kalau iman ukuran itu, Tuhan kasih juga semua yang bisa kasih dalam ukuran itu. Semakin kau butuh HP, mau beli HP beda harga dan beli motor. Siapa yang beli HP harga sama dan beli motor? Pernah? Kecuali motor bekas mungkin ada. Asik durian bisa. Tapi kalau motor resmi tidak bisa, harganya tinggi. Karena itu kadang kita harus bekerja tabung 1 juta, 2 juta, makin naik sampai 20 juta, 30 juta baru kita bawa ke dealer. Karena harga panjang kita bawa pulang motor. Sama halnya, kita harus baca kita firman kuasa kita. Semakin tinggi iman, maka semakin banyak besar yang bisa kita terima dari Tuhan. Di sini baru kita mengerti ternyata Tuhan itu dia baik, tetapi aturannya begini. Adik-adik kalau misalnya pergi kuliah, sekolah, jangan pernah berpikir saya akan sukses karena saya punya bapak pejabat. Bapak pejabat, uang banyak tidak jamin. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Bukan oleh uang, bukan oleh kekayaan dunia. Kalaupun kau punya uang, kekayaan itu hanya bonus saja Tuhan kasih. Tapi kau harus hidup dengan iman. Saya pergi kuliah itu, bapak saya sudah bilang, waktu itu 2007, lulus SMA. Bapak saya bilang, anak, ini bapak sudah kredit. Maklar pergi dan kredit, Hendrik kuliah dan kredit, sampai bapak gaji habis tidak bisa kredit lagi. Jadi anak 1 tahun berhenti saja. Tapi saya baca firman dan berdoa, berpuasa. Baca firman, berdoa, berpuasa. Iman muncul. Firman adalah masa depan pengharapan. Saya baca firman begini, wah. Kejadian 13 ayat 2 berkata, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, emas dan perak. Saya baca Kejadian 26 ayat 12. Ishak sangat kaya raya. Saya baca ini orang-orang yang hidup dengan iman dan mereka diberkati pada iman. Akhirnya saya bilang tidak, saya tetap akan kuliah. Saya bukan akan kuliah saja, saya bilang saya akan pergi kuliah
Dan saya akan jadi anak Papua pertama yang lulus terbaik dari jurusan hubungan internasional. Akhirnya saya melangkah ke Timika. Ke Timika tidak tahu keluarga-keluarga lain saya tinggal dengan mereka, tapi saya sambil doa. Dari situ Tuhan buka jalan. Ada yang kasih tiket untuk Timika sampai di Jogja. Saya berangkat hanya dengan tiket saja, jadi yang penting tiba. Nah, ini kasus saya beda dengan yang lain. Kalau adik-adik saya hari ini semua gampang, enak. Mereka tidak tahu yang dulu saya alami. Pergi tiba di Jogja kuliah. Ini pergi dengan uang kosong. Cari kos. Kos saya ukurannya ini sudah panjang meja ini. Jadi satu kasur kecil itu ujungnya kena beton ujungnya. Jadi itu sebenarnya gudang. Gudang tapi saya bilang sudah pakai di sini karena harganya cuma 150.000 per bulan. Jadi saya cari yang paling murah, yang penting saya bisa tidur. Setelah masuk itu, saya pergi kampus, tanya pendaftaran begini, orang bilang 24 juta. Wah, waktu itu tuh 24 juta itu bukan uang kecil. Karena untuk kos saja 150.000 saja sudah ya tahan. Tapi saya mau kasih tahu adik-adik, kepastian yang bikin saya kuat untuk pergi dan saya tahu tetap saya akan bayar, tetap saya akan masuk kuliah, tetap saya akan sekolah. Itu iman saya. Akhirnya secara mujizat, secara di luar akal manusia, Tuhan buka jalan. Saya bayar pertama sekitar 14 juta. Saya bilang nanti kasih waktu 2 bulan lagi 10 juta selesai. Padahal tidak bisa, tapi mereka kasih toleransi. Dan akhirnya sudah saya bayar 14, berlaku Tuhan tolong lagi bisa bayar. Tidak ada kepastian untuk semester berikut bisa bayar, tidak ada kepastian. Yang penting saya melangkahnya bahwa untuk tahap ini saya sudah aman. Nanti yang seterusnya Tuhan pasti tolong. Dan kuliah teman-teman lain karena bapak pejabat uang banyak jadi dong pakai mobil jalan berangkat. Pokoknya pas liburan sedikit langsung terbang Bali, terbang Semarang, pindah-pindah kota. Bapak saya orang jarang lihat karena saya hanya banyak berdoa, baca kitab, banyak puasanya dengan Tuhan. Karena saya tahu tidak ada kepastian dalam dunia, makanya saya menaruh Tuhan. Teman-teman lain jalan makan minum, putar-putar. Waktu-waktu saya hanya habis dengan firman doa. Karena saya tahu orang tua sudah tidak mampu, keadaan tidak menentu, maka pengharapan saya tahu berarti. Tahun kedua secara tiba-tiba ada orang yang ada kakak satu dia punya kontrakan besar. Dia mau pulang, setiap ini sudah lulus, dia bilang sudah adik ini kontrakan ini kakak sudah terlanjur harus bayar 1 tahun, jadi adik 3. Akhirnya saya tidak bayar kontrak itu ruangan 2 dan Lukas Pagawak berdiri. Nah ini adalah setelah saya tinggal di situ baru saya tampung orang tinggal dengan saya karena kamarnya juga ada berapa. Kesusahan awal tidak membuat saya berhenti karena saya tahu firman menjamin masa depan saya. Jadi kalau misalnya hari ini orang baru ketemu saya, Tuhan tidak tahu. Orang berpikirannya Pak Tuhan sukses hari ini, ya karena semuanya serba gampang, orang tidak tahu.
Air mata bukan sedikit yang saya keluarkan. Lutut ini sampai lecet karena berlutut di dalam kamar kos yang gudang. Kalau di sini kita bebas, haleluya, menyembah apapun, memuji Tuhan, tidak ada gangguan karena ini tanah kita dan wilayah kita. Tapi di sana ingat, ini bapak kos ini Islam. Kalau dia dengar saya bilang, tanah kuat-kuat, berarti dia bisa usir saya. Makanya saya harus berdoa dan sambil jaga-jaga. Tidak boleh dong dengan atas suara. Nanti kalau dengar dong bisa usir saya. Akhirnya sudah pelan-pelan tahun kedua di kampus mereka mendapati bahwa mahasiswa berprestasi, mereka dapati saya. Akhirnya dapat beasiswa tanpa pernah saya isi formulir beasiswa. Beasiswa langsung datang orang dari kampus langsung sodorkan. Ya, Tonce karena nilaimu A. Jadi kau dapat beasiswa dan dikirim ke Eropa. Tidak ada satu biaya pun. Di sana saya dikirim sebagai mahasiswa pertukaran. Dari berangkat, tiket, dijemput langsung oleh kedutaan, diamankan di tempat, fasilitas dijamin, sampai tinggal pergi kuliah, belajar dari mahasiswa Eropa di Ceko sana. Makan dijamin, bayangkan, semua datang karena firman. Dari situ baru beasiswa jarum. Tidak pernah saya isi, dikasih tiba-tiba keluar nama saya. Akhirnya kuliah bisa bayar. Ini barang-barang yang saya tidak pernah cari, saya tidak pernah daftar beasiswa, isi formulir. Datang sendiri. Karena saya setia dengan kontrakan kos kecil yang gudang, di situ saya menyembah cari Tuhan, berdoa, berpuasa, baca firman, maka Tuhan kasih kontrakan besar. Dari situlah seluruh kebaikan Tuhan boleh bertumbuh. Dan saya lulus sebagai mahasiswa pertama orang Papua yang lulus cum laude dalam bidang hubungan internasional. Kuasa biru. Saya lanjut S2 lagi, lagi di UGM. Karena untuk masuk UGM itu universitas nomor 1 di Indonesia. Siapapun untuk mau masuk jadi mahasiswa Jawa itu harus syaratnya terlalu tinggi. Tapi saya tembus dengan gampang, tinggal diterima langsung karena dari S1-nya lulusan terbaik. Setelah masuk situ, master saya. Jadi kalau di gelar itu ada tulis STH, tidak ada STH saya. Tapi saya maklum adik-adik tulis karena mereka lihat hamba Tuhan. Jadi S1 saya itu SIP, Sarjana Ilmu Politik. S2 itu MA, Master of Art dari UGM. Itu semua hukum internasional. Nanti saya akan cerita kenapa orang lain tapi bisa jadi hamba Tuhan. Oh, itu ada peristiwa besar. Perbuatan Tuhan sendiri. Jadi kalau adik-adik ke rumah saya cari ijazah saya sudah tidak ada, ijazah sudah buang. Jadi apa yang saya rasa prestasi-prestasi saya, S1, S2 saya sudah buang. Nanti ada ceritanya kenapa saya buang ijazah.
Jangan-jangan adik-adik lagi jangan coba-coba mau ikut kasus saya, karena kasus saya ini supranatural. Tuhan sendiri yang kuat. Makanya saya selalu nasihat adik-adik di pelayanan, kamu harus sekolah, pintar, punya ijazah, kerja, jadi apa saja, bupati, dokter, insinyur, dan semuanya kamu jadi. Jangan coba-coba kau mau ikut apa yang orang lain alami. Saya juga mau kayak begitu, nanti kau bisa kacau. Karena setiap orang dipanggil oleh Tuhan dengan caranya dan keunikannya. Jadi Tuhan bisa pakai dirimu untuk menjadi bupati yang bangun Lanijaya lebih baik. Hari ini Pak Beva luar biasa membangun, tapi tidak menutup kemungkinan adik-adik yang ada di sini 10-15 tahun kemudian ada yang akan jadi bupati. Hari ini hanya Bupati Lanijaya yang cetak rekor. Pak Beva cetak rekor, bangun hotel termegah kelas dunia di pegunungan. Dan ini hanya tanda kemuka. Besok kamu akan buat lebih lagi. Dunia ini mereka sudah terlanjur menganggap kita ini rendah. Kita pokoknya yang terbelakang, terburuk. Saya mau kasih tahu, kekuatan kita ini firman. Kalau kita pegang ini dan kita berakar dalam ini, nanti hasilnya akan keluar sendiri. Berkat datang sendiri, uang datang sendiri, makanan datang sendiri, ubi-ubi yang bagus keluar sendiri, tanah jadi baik, babi tidak ada yang mati-mati, ternak berkembang. Kita bisa memuji Tuhan. Natal, konferensi kita bisa persembahkan harta kita kepada Tuhan. Anak cucu kita berkembang, keturunan berkembang. Kita tetap ada di atas tanah ini dan tidak musnah. Saya tanya, siapa yang bisa kasih habis Tuhan? Siapa yang bisa kasih lenyap Tuhan? Angkat tangan. Ini kalau forum PBB, forum DPR RI, saya mau tanya dorang. Untung saya bukan DPR. Siapa presiden dunia, presiden Indonesia, lembaga dunia mana yang bisa lenyapkan Tuhan? Kalau kau bisa, kau hebat. Tuhan tidak bisa dilenyapkan oleh siapapun. Dan Tuhan itu adalah firman. Jadi kalau firman ini masuk ke dalam hati orang Papua, generasi dalam firman, generasi cinta firman, generasi renungkan firman, siang baca firman, malam baca firman, siang baca firman, malam baca firman, dari tanggal 1 baca firman, tanggal 2 baca firman, sampai tanggal 30 baca firman. Manusia Papua tidak akan musnah di tanah ini. Kita dibunuh, dibantai, dimusnahkan, itu hanya dampak saja. Karena memang kita sudah mati secara roh. Makanya tubuh kita musuh sentuh. Haleluya. Tapi kalau generasi baptis bangkit dalam firman, menjadi generasi yang cinta firman, renungkan firman, siang malam, siang malam, siang malam, siang malam, baca firman, baca firman. Tanah ini akan hidup, manusia akan hidup, semua kerusakan akan berubah sendiri, semua penghancuran akan dihancurkan oleh Tuhan. Tidak ada musuh yang bisa beroperasi dengan baik di tanah ini. Injil kita sudah terima, tapi untuk merenungkan siang dan malam, itulah pekerjaan terberat.
adalah pertahanan terakhir. Baptis ada dalam rencana Tuhan. Baptis adalah gereja yang dipersiapkan oleh Tuhan. Kalau baptis bangkit, generasi bangkit, umat Tuhan bangkit, jadikan firman siang malam. Di kantor, sebelum kantor, pegawai baptis, baca Alkitab di rumah dulu. Misalnya Mazmur 3 ayat 4, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kalau kau baca ini 7 kali, pergi ke kantor. Setelah di kantor pas kerja waktu kosong, baca lagi. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Sebelum naik mobil, baca lagi. Sebelum pergi ke pasar, ibu itu lagi baca. Sambil potong bawang, rica pingga sambil potong, baca lagi sambil lihat saja. Baca lagi sambil lihat saja. Baca lagi. Ibu-ibu baptis akan punya hati yang dipenuhi firman. Bapak-bapak akan dipenuhi firman. Anak-anak dipenuhi firman. Nanti lihat, kita punya ubi akan diberkati. Kita punya bagi-bagi akan diberkati. Kita punya keuangan akan diberkati. Gereja akan bertumbuh. Umat Tuhan akan bertambah. Pertobatan akan terjadi. Kemuliaan Tuhan akan makin besar. Iblis ini dia bekerja dalam perubahan zaman. Iblis tahu kalau manusia baca ini siang malam, dia sudah kalah langsung. Kita belum usir dia sudah kalah. Makanya dia berusaha bilang, tidak, siang malam yang kau renungkan adalah ini, Facebook, YouTube, WA. Akhirnya gara-gara lapar tulis, lapar sekali, naik status. Rasa bosan, jenuh, yang lain-lain tersinggung. Karena kita ini merasa kita serupa dengan Allah. Lalu yang serupa dengan Allah itu yang kulit apa, rambut apa? Lalu orang Amerika datang, kita yang serupa segambaran Allah karena kita yang paling putih. Kita punya rumah paling bagus-bagus, jadi kita yang sudah serupa dengan Allah. Kamu yang rumah tidak baik serupa dengan setan. Tidak juga. Karena itu kata serupa segambaran Allah itu bukan aspek kelihatan ini, tetapi roh kita. Allah itu roh. Yohanes 4:24. Karena itu barang siapa, manusia siapapun mau menyembah dia, harus menyembah dalam roh. Kau menyembah dalam daging, tidak bertemu Tuhan. Tubuh itu lapar, makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, tidur, bangun, makan, minum, tidur, bangun. Itu semua aspek daging.